Mas Danang, kalau boleh tahu kapan tiba di Medan nih? Kita tiba di Medan karena ada tantangan sebenarnya. Jadi Oke. kemarin kita ada tantangan, berani nggak ke Medan gitu. Ya, Wow. ya kenapa takut? Oke. Kalau ada yang mau disenggol ya senggol. Tapi Senggol. setelah saya sampai sini, kemarin saya sampai sini, Oke. udah langsung dikasih hospitality banyak banget sama teman-teman dari UMSU. Sampai di UMSU, malam tadi dikasih durian, banyak gitu. Waduh, memang musim durian nih Mas Iya, Danang. satunya mantap atau yang kedua saya mikir apakah ini strategi biar saya luluh besok ke UMSU biar mereda gitu. Tapi luar biasa Bapak Wakil Rektor dan seluruh jajarannya. Dan kalau tadi sempat dibilang disinggung bahwa UMSU dapat gold medal Gold gitu winner, kan ya. di beberapa ini terkait dengan konten, terkait dengan apa keaktifan dan kreativitasnya. Saya setuju sekali karena jujur Pak, ini pertama kali saya ke Medan teman-teman. Ini pertama kali saya ke Sumatera Utara dan pertama kali saya dapat acara yang memang se-wow ini. Jadi tepuk Wow, tangan give untuk applause acara ini. dong buat kita semuanya. First time jadinya hadir di hari ini. First time dan first experience-nya luar biasa. Sama kayak saya, kita semua first time ketemu Mas Danang. Oke, Mas Danang, kita melihat nih ya, Mas Danang itu aktif di sosial media, baik Instagram, YouTube, kemudian juga beralih katanya ke TikTok. Nanti kita kupas tuh. Oke. Tapi nih Mas Danang, gimana sih ceritanya bisa kepikiran menjadi content creator Mas Danang? Oke, kenapa kepikiran jadi content creator gitu? Ini sedikit cerita aja ya, ke zaman saya dulu. Saya Gen Z teman-teman, mohon izin saya Gen Z. Cuma agak tua aja gitu, udah agak Gen Z awal lah. Saya kelahiran 98, kan Gen Z itu dari 97 gitu. Nah mungkin teman-teman waktu dulu kecil pernah inget gak ada serial, sampai detik ini pun masih ada. Namanya Laptop Si Unyil. Nah Ingat dong. itu ada juga Bodelang segala macam Iya. gitu kan. Nah waktu itu saya kepengen banget gitu. Gimana sih caranya biar bisa masuk TV gitu. Itu saya kepengen banget. Karena saya orang kampung, orang desa yang mungkin teman-teman kalau kamu mah di Jawa semua kota. Enggak bro gitu. Malah jauh lebih kota Medan daripada tempatku lu gitu. Jadi aku dari Kabupaten Magelang teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu Gunung Merapi gitu yang dulu erupsi 2010 saya adalah korbannya. Saya adalah korban dari erupsi Merapi 2010 dan itu saya mengungsi sekitar 3 bulan. Saya Idul Adha di pengungsian juga gitu. Jadi seperti itulah, rumah saya 7 km dari puncak Gunung Merapi. Artinya adalah kalau kita berbicara tentang akses, kalau kita berbicara tentang privilege gitu kan. Lu mah anaknya orang ini, enggak. Kita sama gitu. Ya alhamdulillah keluargaku ya cukup, tapi dengan akses dan lokasiku itu memang jauh dari kata yang cukup gitu. Akhirnya waktu itu 2009 aku nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Aku doa sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya Allah gimana sih caranya masuk TV gitu. 2 hari kemudian tiba-tiba ada mobil Trans 7 masuk, set gitu. Apa nih gitu kan. Kan nggak mungkin ini event patroli polisi kan nggak mungkin kan gitu. Akhirnya dikumpulin semua orang di aula gitu. Ada satu pernyataan dan pertanyaan dari orang yang Trans 7 tadi gitu. Oke teman-teman, adik-adik semua kita kumpulin semua di sini. Tujuan kita satu, kita lagi nyari talent untuk jadi temennya si Unyil gitu. Oke. Nah, teman-teman yang terjadi apa pada waktu itu? Dari ratusan siswa yang dikumpulin di aula, yang angkat tangan cuma aku sendiri. Nah itu yang pengen aku sampaikan di sini adalah kita nggak akan tahu momentumnya seperti apa. Kita nggak akan pernah tahu di mana kita bisa meletus, tapi yang namanya kesempatan gak datang 2 kali. Akhirnya pada waktu itu aku angkat tangan dan mulai dari titik itulah aku tahu bagaimana produksi konten, bagaimana bikin konten segala macam. Hingga akhirnya di tahun 2017 aku masuk di Universitas Gadjah Mada dan itu adalah salah satu jalanku. Karena aku gak tahu, zaman dulu teman-teman mohon maaf ya, UGM aja aku gak tahu loh. Waduh. Sekampung Senggak itu. tahu itu. Senggak tahu itu. UGM aja aku gak tahu loh. Jadi waktu itu masuk di UGM ya mungkin itu sebuah jalan dan disitulah aku pengen menyadarkan diriku sendiri dan orang lain bahwa salah satu jalan untuk menuju kesuksesan atau salah satu jalan untuk kita bisa merubah posisi dan nasib kita melalui pendidikan. Oke. Jadi dari situlah aku ngonten tentang pendidikan karena pendidikan ini memang kita harus maknai bersama apalagi kuliah di kampus yang bagus seperti UMSU ini adalah salah satu fasilitas dan apresiasi terbesar untuk teman-teman dari UMSU. Ini adalah acara yang bagus sekali. Bahkan ya kalau dari beberapa kampus yang pernah saya kunjungin,
nggak ada apresiasi seperti ini. Wow, setuju banget Iya. Mas Danang. Karena ini penting gitu. Bagaimana rasanya ketika kita sebagai mahasiswa, kita sebagai alumni difasilitasi dan dirangkul oleh kampus, itu akan malah mendongkrak bagaimana cara kita itu nge-push lagi gitu. Jadi ya itulah. Dan saya berterima kasih sekali bahwa kita sudah mulai yang namanya pendidikan yang saya sampaikan di awal tadi. Pendidikan adalah salah satu cara untuk merubah status dan membuat kita lebih sukses lagi. Oke, luar biasa Mas Danang kalau itu tadi pengalaman awal memulai untuk konten creator ya. Terbayang dari laptop si Unyil tadi, Betul. angkat tangan jadi talent. Oke, tapi Mas Danang ketika udah lanjut kuliah di Universitas Gadjah Mada dan tentunya udah mengukir karya-karya kontennya gitu ya dari YouTube, TikTok, apalagi konten bercanda yang sangat terkenal ya. Nah, pernah nggak takut gagal waktu itu? Oke. Takut dihujat, Iya. ada haters gitu. Nah itulah teman-teman, saya nggak akan ada di titik ini ketika saya tidak takut gagal dan saya tidak dapat haters. Teman-teman, saya yakin nih konten kreator ini apalagi di videonya tadi, jujur aja deh ini yang teman-teman tadi konten ya. Ya menang tuh bonus, tapi kalian pasti akan mendapatkan hujatan ini. Hujatan itu datang dari siapa? Teman-teman kalian gitu. Orang-orang terdekat kalian. Bahkan haters pertama saya siapa teman-teman? Ibu saya. Apa yang kata Ibu Mas Danang kalau boleh tahu? Iya, karena zaman dulu gini, mungkin perspektif dari generasi sebelumnya, milenial, baby boomers gitu kan. Kalau punya anak kan dulu zaman bapak, zaman ibu dulu. Waktu itu ibu tuh kalau sekolah harus jalan kaki gitu. Bapak kalau sekolah harus bawa telur buat dijual gitu. Kamu di kamar tidur-tiduran aja, ngapain gitu. Bahkan waktu itu, dulu belum ada template CapCut teman-teman. Benar. Ngedit tuh masih pakai Manual. Movie Maker saya itu. Movie Maker pakai Sony Vegas, Vegas terus pakai Adobe Premiere itu beberapa kali juga. Sekarang sampai TikTok gitu kan. TikTok bisa ngedit, CapCut bisa ngedit. Nah, waktu itu saya nggak pernah keluar dari kamar. Ibu saya gedor-gedor kamar. Danang kamu ngapain? Keluar sana main gitu kan. Nah, habis itu saya main. Konten, bikin video gitu. Dicariin, kamu kenapa main terus? Pulang gitu. Oke. Nah ini maksudnya gimana kan gitu akhirnya. Nah tapi disitulah saya bilang teman-teman, gak ada yang namanya orang itu gak punya haters gitu. Semua orang pasti punya haters. Bahkan keluarga sendiri. Bahkan warga sendiri. Oke, tapi nih Mas Danang kan tadi nggak takut gagal. Tapi kita lihat nih di dunia industri content creator itu benar-benar banyak saingannya nih di dunia industri content creator tersebut. Mulai dari ada fokus di fashion, pendidikan, bagaimana mengkonsistensikan diri Mas Danang untuk tetap fokus di content creatornya. Oke, tadi ya persaingan. Aku suka gaya tadi siapa? Si Rido tadi, ya kan? Iya. Tampil Mas dong Ido. gitu kan tadi. Nah itulah yang kenapa dia bisa menang. Karena beda. Benar. Jadi kalau ngomongin tentang persaingan sebenarnya gini. Saya kan sekarang lagi lanjut juga studi di Magister Manajemen UGM kan. Ada satu hal yang menurutku bisa kita pakai di dalam satu konsep ekonomi. Jadi bagaimana kita itu bisa stand out di pasar. Bagaimana cara kita bisa terlihat oleh orang-orang lain. Itu tadi beda. Tadi ya, Rido dengan gayanya seperti itu, tampil dong segala macam. Bahkan membaca istilahnya tadi testimoni dan setelah mendapatkan penghargaan, yang lain saya amati itu. Ngangkat pialanya, dia nggak angkat sendiri tuh orang. Berbeda sendiri ya? Berbeda sendiri, tengil sendiri. Tapi itu yang bikin terkenang. Nah artinya kalau kita ngomongin tentang Danang Risadewa, semua orang mohon maaf, kalau ngomongin tentang pendidikan, banyak orang yang wah serius sekali gitu kan. Ngomongin tentang pendidikan itu pasti hal-hal yang bikin pusing, bikin ini ribet gitu. Jujur aja teman-teman, kemarin kita ngomongin tentang konten bercanda gitu. Saya sedikit flashback tentang konten bercanda ya. Bercanda itu adalah momen yang sangat-sangat tidak disengaja dan itu adalah momen paling rendah dari dalam hidup saya. Tadinya tim saya banyak, terakhir akhirnya tinggal satu orang ini yang tadi ini namanya Mas Rifki. Jadi tim saya tadinya 7 orang tinggal 1 orang. Kenapa seperti itu? Karena saya nggak punya duit buat bayar orang lagi gitu. Itu adalah titik terendah dan tabungan di rekening saya tinggal 1 doang 1,7 juta saya ingat. Nah di momen itu ya udah kita di momen yang memang benar-benar udah habis-habisan. Kalau memang ini udah nggak viral atau udah nggak bisa ngapa-ngapain ya udah selesai kita. Tapi itulah teman-teman esensi perjuangan. Kita nggak akan tahu momentum kita di mana dan setelah momen itu
kita langsung meledak dar gitu. Wow. Ya, jadi kita nggak akan pernah tahu. Dan tadi kalau ngomongin tentang konten bercanda, kenapa itu bisa viral? Saya breakdown ya. Ini tadi kan kalau ngomongin tentang ilmu daging itu saya buka di sini. Bener-bener Saya boleh. sebenarnya jualan kelas teman-teman, tapi saya nggak apa-apa buat teman-teman di sini kita buka salah satu tips FYP. Kalau teman-teman pakai teknik ini ya 80% lah pasti FYP. Jadi kuncinya satu. Seperti kalau kita stand up komedi atau kita membuat komedi, itu satu hal yang selalu diangkat adalah ngomongin tentang setup dan punchline. Oke. Bikin konten juga mirip, sama gitu. Jadi kenapa konten bercanda itu rame? Yang pertama, konten bercanda itu kan ekspektasi orang ngomongin anak UGM. Benar. Mungkin menurutmu kalau kamu lihat anak UGM orangnya kayak gimana? Pinter-pinter. Pinter-pinter, terus Berwawasan luas. Oke. Bener. Nah sekarang bagaimana kalau konten itu aku tanya sama Mbak Gigi waktu itu, Gigi. Aku tanya, pertanyaanku aku masih ingat. Kamu masuk UGM tuh gampang apa susah? Jawaban Gigi apa? Jujur nggak tahu, emang karena pintar aja. Bercanda gitu. Itu kan anomali teman-teman. Bener. Tadi aku bilang, itulah perbedaan. Ketika ekspektasi orang, wah ini anak UGM pinter nih. Kok malah bercanda gitu. Kok malah nggak sepinter itu. Oke. Nah, itu kan orang udah membuat asumsi, oh berarti ini nggak pinter nih. Tapi Iya. abis itu aku tanya lagi, emang kamu masuk sini jalur apa? Jujur aku nggak tahu ya, karena aku masuk sini jalur prestasi segala macam. Oh, berarti jadi pinter lagi. Terus akhirnya di belakang kalau teman-teman lihat videoku, aku twist lagi. Karena ada tingkat kesulitan masuk UGM. Yang pertama jalur yang undangan, yang kedua jalur SNBT biasa, yang ketiga jalur utul. Itu ultimate dan itu paling susah. Benar. Kebetulan aku jalur utul. Wah. Nah, terus dia udah sombong, aku potong. Aku utul BTW, terus dia lari gitu. Nah, itu tadi. Artinya teman-teman kalau ngomongin tentang konten, nggak usah takut berbeda gitu. Differentiation itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa sukses gitu. Saya nggak mungkin diundang oleh teman-teman di sini atau dari UMSU. Bahkan terima kasih Bapak Wakil Rektor, kemarin saya sempat kepoin, ini ide siapa kok ngundang saya di sini gitu kan. Terima kasih Pak Rudianto, ternyata ini ide Bapak gitu. Kenapa Bapak bisa mengundang saya? Mungkin salah satunya gara-gara saya berbeda. Ketika orang review kampus dengan cara yang biasa-biasa aja, di tahun ini, tahun kemarin 2024, kita pakai senggol-senggolan kampus. Iya benar. Itu adalah salah satu sarana promosi untuk kampusnya. Gitu. Oke, berarti poinnya adalah pandai mengambil celah dan tentunya menjadi berbeda gitu. Betul. Yang mematahkan persepsi orang-orang bahwasannya anak Gajah Mada tadi ini wawasan pintar, luas, cantik gitu kan. Tapi dipatahkan dengan Mas Danang bahwasannya bisa asik juga. Tapi Betul. nih Mas Danang kalau disuruh pilih konten yang viral tapi nggak bervalue atau pilih konten tapi yang meaningful, yang biasa aja kontennya. Nah. Iya, jawabannya adalah kenapa harus milih kalau bisa dua-duanya kan gitu. Oke. Mantap luar biasa, tepuk tangan dong. Iya. Kita bisa dua-duanya teman-teman. Kita Benar. bisa dua-duanya. Artinya adalah kalau kita bisa dapetin dua-duanya kenapa harus milih? Nah, kita ambil dari yang kemarin ya. Jujur teman-teman kalau ngomongin senggol-senggolan kampus itu adalah konten berbayar dan kita berkolaborasi dengan kampus ya. Jadi mau jujur itu dari konten senggol-senggolan kampus, dari kampus seluruh Indonesia mention saya. Bener. Tapi saya nggak gubris gitu. Karena itu udah lini bisnis teman-teman. Ya. Semua kampus jadi FOMO gini. Karena sebenarnya itu adalah strategi marketing dari beberapa kampus yang pernah saya review. Saya bilang gini, ke Bapak Rektornya, ke jajaran Rektornya sampai ke Humas saya bilang gini. Kalau kita berkolaborasi saat ini, apalagi marketnya adalah teman-teman Gen Z, teman-teman SMA sekarang. Teman-teman SMA sekarang nggak mau kok dia itu diajarin, dia udah pinter sendiri. Nggak mau dia dijualin dengan cara kita dulu gitu. Wah UMSU unggul, ya itu bagus. Tapi mereka pasti udah skeptis. Tapi dengan cara mereka, kita menggunakan cara-cara mereka dengan menggunakan senggol-senggolan kampus, akhirnya kita menggunakan entertain di situ. Mereka bakal tertarik dengan sendirinya. Artinya ini udah ada transisi bagaimana orang-orang melihat bahwa konten itu tidak selamanya tentang hal-hal yang tadi mas, viral-viral aja. Tapi konten yang viral itu juga bisa meaningful. Artinya seperti itu. Jadi kalau ngomongin viral itu cuma satu teman-teman. Jangan sampai kalian viral-viral aja tapi kalian kehilangan momentumnya. Karena viral sekali itu adalah momentum yang harus kalian jaga sampai kapanpun. Tadi mungkin yang tadi Mas Rido udah dapat 600.000 tadi dikoreksi ya. Iya. Saya suka sombongnya itu gitu kan.
Bahkan Danang Grisadewa, S-nya tuh sombong gitu. Ya, gitu kan. Jadi gak apa-apa, gak masalah. Dan teman-teman tadi bikin konten harus sombong emang. Sekarang gini, apa yang menjadi perbedaan kalian dengan orang-orang lain? Kalau kalian gak sombong, gak menyombongkan apa yang kalian punya, ya orang sama-sama aja. Ngapain gue nonton lu kan gitu. Siap. Ngapain gue nonton lu, ya gue sama aja gitu. Tapi ada sesuatu hal yang unik, yaitu yang kita jual gitu. Artinya ketika udah viral, tolong ya ketika udah dapat momentum. Saya dari bercanda, which is itu udah 2 tahun yang lalu, sampai detik ini gak pernah bolong upload minimal 2 konten sehari. Dan itulah konsistensi yang kadang banyak orang remehkan, tapi itu adalah salah satu kunci yang paling penting, konsistensi. Luar biasa, sehari 2 kali Mas Danang ya. Tapi nih, tadi kata Mas Danang harus songong, tunjukkan siapa kamu gitu kan. Nah kalau Mas Danang sendiri kalau buat konten itu apakah harus benar-benar yang tersusun, ada skripnya, kemudian dari waktu sekian sampai sekian ada transisinya seperti ini, atau memang ya jalannya aja? Ada beberapa konten yang memang kita planning. Salah satunya adalah senggol-senggolan kampus. Bagaimana kita itu membuat satu tren, bahkan ini masih di kampus Muhammadiyah, dan saya sangat suka sekali ketika berkolaborasi dengan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah. Karena alasannya kenapa tuh Mas? Kenapa? Ya memang mahasiswanya dan mahasiswinya cakep-cakep dan cantik-cantik selain itu ya. Iya. Tapi memang nggak tahu ya, ketika kita berkolaborasi isinya anak-anak muda semua dan semua open terhadap apapun itu. Terakhir sama prestasi saya, kalau boleh saya bilang, sama teman-teman UMS, itu kita sempat trending 2 di TikTok dalam 1 minggu, dan kita juga sempat trending di Twitter, di X, gara-gara senggol-senggolan kampus. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita manfaatkan, bahwa oh ini harus di planning nih, ketika aku udah mancing apa, harus disambut oleh kampus apa gitu. Dan itu kita memang tektokan, bikin sebuah ekosistem baru, kayak UMS bikin baliho, balihonya kita ganti gitu. Itu kan jadi rame, bahkan waktu itu di Solo, baliho yang saya ganti itu jadi tempat foto. Saya lewat jam 2 malam di situ, banyak orang ngumpul di situ foto-foto sama baliho saya. Ya ngapain ada akunya di sini malah foto sama baliho kan gitu. Nah, artinya kalau ngomongin tentang konten tadi, konten yang di planning atau enggak, ada konten yang di planning, ada konten yang enggak. Bercanda itu framingnya, wawancaranya sebenarnya template. Teman-teman lihat konten gue sebenarnya template kok. Aku cuma nanyain apa sih? Nanyain uang saku, gimana cara masuknya, belajarnya berapa gitu. Itu template. Tapi tak kasih tips, dan ini bocoran. Aku nggak pernah ngasih tahu aku bakal tanya apa. Tapi kali ini dikasih tahu ya Mas ya? Sekarang dikasih tahu. Jadi teman-teman, kenapa kontenku itu bisa berbeda dan kenapa kontenku itu bisa naik? Salah satu asumsiku adalah aku nggak pernah ngasih tahu pertanyaan kepada orang yang bakal aku tanyain. Jadi ketika interview nih, Mas aku mau ditanyain apa? Nggak usah tahu. Jawab aja. Ketika nggak aman, nanti kamu bilang aja nggak aman, nggak kita tayangin. Tapi ketika aman ya udah gitu. Biar dadakan ya? Biar dadakan. Justru kejujuran itu teman-teman. Kejujuran itu yang membuat kita itu bisa terlihat. Oh ini konten yang baik, konten yang jujur gitu kan. Nah bercanda itu termasuk salah satu konten yang jujur. Jadi kita nggak setting-setting, dia suruh ngomong bercanda, kita nggak bikin kayak gitu. Tapi itulah yang menjadi jalan. Terus ada yang di setting, ada yang nggak. Termasuk tadi malam teman-teman. Tadi malam itu saya cuma lewat aja di FYP saya. Tadi malam waktu makan durian di Ucok Durian. Saya scrolling, set, teman saya bikin konten kayak gini. Jangan pernah berasumsi jelek kepada orang lain. Nah, saya langsung ada kepikiran ide sama Iki gitu. Ki, kamu nanti bikin video kayak gini. Jadi videonya itu adalah si editorku, Iki, nanti sama Bang Uco itu ngambil 1 durian gitu. Terus dia pergi. Nah, dia nyamperin saya ambil duriannya. Rencananya tuh mau ngasih balik ke Bang Uco, tapi ternyata enggak. Saya datang ke Bang Uco, ngambil 2 durian, terus pergi. Jadi itu, sama kan setup sama punchline-nya harus ada gitu. Dan itu sekarang udah kalau nggak salah udah 100.000 atau 200.000. Hanya konten dadakan gitu. Jadi kalau teman-teman ada satu momentum, nggak usah takut untuk eksekusi. Lebih baik kita eksekusi terus kita tahu hasilnya seperti apa, daripada kita itu menjadi orang yang penasaran. Karena satu-satunya hal yang akan kita sesali ketika kita udah nggak ada, itu cuma satu. Penyesalan kenapa kita nggak melakukannya. Gitu. Mas Danang, sempat saya kulik juga nih konten-konten Mas Danang ya. Kemarin itu aktif di YouTube, konten creator di YouTube gitu platformnya. Tapi kenapa pindah beralih ke TikTok nih?
gitu. Mungkin ada alasan tersendiri atau memang bercanda gitu. Alasannya memang saya jilat ludah sendiri teman-teman. Dulu 2020 saya anti sama TikTok beneran, kayak ngapain TikTok isinya joget-joget doang gitu kan. Tapi sekarang malah follower paling gede saya di TikTok gitu kan. Nah, di momen bercanda itu salah satu yang bikin rame gara-gara itu saya upload juga di TikTok. Jadi video itu aslinya adalah video YouTube teman-teman. Terus kita potong part itu ke TikTok. Dan ternyata lebih besar pengaruhnya di situ, lebih punch di situ. Karena segmentasinya ternyata udah mulai bergeser nih. Nah, ini yang menjadi perbedaan saya dengan konten kreator lain mungkin ya. Kalau saya ngomong by data teman-teman. Nah sekarang biar kelihatan agak pinter dikit lah ya. Ya kan? Asik. Ini ngomongin tentang data teman-teman di tahun 2024 yaitu dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia itu pernah bikin satu riset dan data penetrasi pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 79% dari total populasi. Total populasi Indonesia 270 juta. Artinya 79% itu kan udah banyak banget kan, berjuta-juta. Benar. Nah, ini ngomongin data juga. Ini belum diupdate datanya, tapi tahun kemarin 2024 salah satu platform media sosial yang dipakai lebih banyak itu YouTube masih, Instagram dan TikTok. Dulu TikTok 3 tahun yang lalu itu masih ya 10 besar di bawah lah. Tapi sekarang udah 3 besar. Iya. Artinya sebagai konten kreator atau calon konten kreator, kita juga harus tahu nih pasarnya seperti apa. Karena kita juga harus melihat nih supply demand-nya seperti apa. Jadi aku melihat, ternyata transisi orang yang dulunya skeptis pakai TikTok sekarang udah pakai TikTok. Benar. Instagram terus isinya juga TikTok. Kenapa kita nggak bikin langsung dari TikTok gitu. Nah saya mikir dari perspektif opportunity aja. Oh berarti pasarnya udah banyak di situ. Kenapa kita nggak mencoba di situ? Lebih kayak gitu sih. Jadi tadinya asumsi kayak TikTok isinya orang alay, itu akan terpatahkan ketika kita masuk di dalamnya. Dan tadi teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai. Karena ketika kita udah mulai, mungkin itu menjadi jalan rezeki kalian, kan kita tidak tahu. Gitu. Oke, nah Mas Danang, ini kita lihat ya konten-konten Mas Danang itu selalu berkaitan dengan mahasiswa ataupun juga siswa-siswa. Itu memang Mas Danang sendiri rencanakan atau memang udah teralgoritma dengan TikTok ataupun juga Instagramnya? Oke, saya selalu bikin konten itu berdasarkan komentar sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya gini, kayak aku bikin konten nge-review uang saku ketika ada di Medan gitu. Itu ada requestan, Bang jangan cuma di Jawa dong, coba dong ke Sumatera, coba ke Medan gitu. Tanyain uang sakunya berapa gitu. Nah itu kan jadi ide. Jadi teman-teman jangan pernah melimitasi diri kalian dan jangan pernah membentengi diri kalian karena ide itu bisa datang dari mana aja. Salah satunya dari komen gitu. Dan dari konten seperti itu, pasarnya yang kukira cuma peserta mahasiswa atau calon mahasiswa, ternyata pasarnya gede banget. Ini ada satu cerita unik. Boleh. Ada ibu-ibu di kereta waktu itu di saya. Kalau kereta di sini beda ya? Kereta itu kereta motor kan di sini ya, kan? Benar. Nah waktu itu saya juga bingung. Temen saya nih, sedikit intermezzo. Temen saya itu dari Sumatera Utara juga. Bingung aku tanya, kamu kesini naik apa? Naik kereta. Gokil, kaya sekali Anda gitu kan. Mana keretamu? Itu di bawah, apa? Jupiter MX. Itu motor gitu. Itu kereta. Oh ya udah oke. Itu intermezzo. Sekarang kembali lagi ke yang tadi ada ibu-ibu gitu. Di kereta tiba-tiba datang ke saya. Mas Danang ini yang di TikTok itu kan, ini di TikTok. Iya betul Bu, gimana Bu gitu. Mas, saya follow loh, saya follow. Oh, kok ibu bisa follow saya? Saya tuh ini, terima kasih sama Mas Danang. Kenapa kok terima kasih sama saya? Saya jadi tahu, saya kemarin ngasih uang ke anak saya itu kebanyakan gitu. Jadi itu jadi benchmark orang-orang gitu. Kayak saya tanya kan kayak uang saku di Jogja kamu berapa? 2 juta, itu udah cukup ya gitu-gitu. Itu jadi satu patokan ibu-ibu, oh kemarin saya ngasih 4 juta katanya kurang terus. Sekarang saya kasih 2 juta aja udah cukup anaknya gitu. Oke,
Ternyata sekarang fans saya nggak cuma anak-anak, mahasiswa, calon mahasiswa, tapi ibu-ibu gitu. Bahkan ibu-ibu selalu barbar sekarang gitu. Mas udah sama saya anak saya aja kayak gitu kan. Udah kayak gitu, aduh udahlah ampun kayak gitu sih. Oke, jadi berdampak ya buat orang tua juga ya. Betul. Oke, tapi ini Mas Danang ya kita ngelihat bahwasannya mahasiswa-mahasiswa sekarang apalagi Gen Z nih, moodnya nggak terkontrol. Apalagi kalau buat konten itu kadang suka insecure. Gimana sih mengkonsistensikan diri untuk untuk selalu update terus nih konten-konten yang kreatif di sosial media kita? Oke, Tipsnya Mas Danang gimana? Siap. Kurangin insecure, perbanyak bersyukur. Asik, Code 2025. Yo, tapi beneran teman-teman, maksudnya kalau kalian itu ngonten pertama kali awal-awal, kalian pasti dihujat, Karena apa? Karena kalian itu aneh di mata teman-teman kalian gitu. Kalian nggak pernah ngonten, orangnya diem-diem aja, tiba-tiba orangnya bikin konten, itu aneh gitu. Menurutku itu aneh. Jadi sesuatu yang aneh di dunia ini pasti dikomentarin gitu. Ada orang yang ngapain dikit tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dikomentarin gitu. Nah, hal itulah yang sebenarnya masa-masa paling susah. Jadi teman-teman tak kasih tahu perjalanan seorang konten kreator. Aku 2011 pertama kali punya akun YouTube. Videoku pertama kali 2011. Aku dapat AdSense pertama kali uang dari YouTube itu di tahun 2017. 6 tahun aku cuma dapat berapa? 1,5 juta. 6 tahun. Iya 6 tahun karena kalau AdSense YouTube itu kan bisa cair ketika minimal $100 kan. Nah aku menembus $100 pertama aku itu 7 tahun. Tapi hikmah apa yang aku bisa dapetin di situ? Kita kalau udah tahu proses ya kita bakal lebih menjadi orang yang bersyukur dan tough di situ, lebih punya daya tahan yang tinggi gitu. Ini akan berbeda, saya nggak nge-compare dengan orang-orang lain ya, akan berbeda ketika kalian berproses dapetin asam garamnya dengan orang-orang yang tiba-tiba viral. Tiba-tiba viral, saya jamin viral itu paling nanti sebulan 2 bulan udah hilang gitu. Sama seperti tadi, Jek menyalawi, ini dos, single dong, nah gitu kan, orangnya kemana sekarang? Iya. Orangnya kemana gitu kan. Terus kayak apa gitu yang viral-viral ke belakangan orangnya kemana gitu. Nah artinya adalah teman-teman gak usah takut berproses. 0 follower sampai 1.000 follower itu susah banget. 1.000 follower sampai 10.000 itu agak susah. 10.000 sampai 100.000 itu lebih gampang. 100.000 sampai 1 juta itu gampang banget. Jadi teman-teman nikmatilah proses karena kita gak akan tahu nih. Kita momentumnya di mana. Dan ketika teman-teman udah dapat momentum, kita harus konsisten. Dan satu lagi, motivasi kalian untuk bikin konten itu apa? Kalau motivasi kalian itu bikin konten semata-mata dapat duit, kalian bakal capek. Karena dapat duitnya tadi aku bilang ya, 6 tahun baru aku dapat duit. Benar. Tapi ketika kalian motivasinya adalah pengen explore diri, pengen memberikan sesuatu kepada orang lain, ya itu akan menjadi keberkahan. Dan motivasiku untuk konten saat ini apa sih? Ya tadi di awal aku bilang bahwa aku dari orang kampung, aku nggak tahu pendidikan. Aku pengen pendidikan ini menjadi salah satu jalan untuk semua orang. Dan semoga itu menjadi keberkahan aku dan orang-orang yang menonton videoku itu. Oke, tapi Mas Danang nih, tantangan yang paling terberat nih ketika menjalani hidup sebagai content creator yang Mas Danang rasakan sendiri. Yang paling berat ya konsistensi tadi. Karena kita berjalan tapi nggak tahu nih hasilnya apa. Gitu. Ketika kita konsisten, kita nggak ada jaminan teman-teman. Bahkan kalau dipilih untuk jaminan hidup baik, yang lebih baik, kalau kita mikir ngomongin tentang konten kreator sama PNS, ya saya milih jadi PNS aja gitu. Karena udah pasti. Tapi kalau teman-teman pengen dapetin sebuah experience dan kalian bisa dapetin hal-hal yang gak terduga, ya jadilah konten kreator gitu. Dan ngomongin tentang hal yang paling berat, tadi haters gonna hate. Tapi kita harus membedakan 2 hal ini. Hate comment dan juga yang namanya kritik. Karena terkadang banyak orang yang dikatain dikit udah angkat tangan. Terus dikasih masukan dan saran kritik, ngiranya dia benci sama kita gitu, overthinking gitu. Ya teman-teman, kita harus percaya bahwa kita nggak akan pernah melihat punggung kita sendiri tanpa bantuan cermin kan gitu. Artinya kita nggak akan pernah melihat keburukan diri kita kalau nggak dikasih tahu sama orang lain. Ya artinya kita harus terbuka dengan apapun yang menjadi masukan ke kita. Bahkan
ini nanti silakan ya. Setelah dari sebuah acara saya pasti bertanya satu hal yang sama ke semua orang. Masukan untuk saya apa? Saya nggak mau yang bilang, Mas Danang tadi udah keren, udah bagus. Enggak, saya butuh kritikan. Saya selalu lakukan itu dimanapun berada. Karena saya nggak tahu, saya nggak akan bisa menjadi pribadi yang baik ketika saya nggak dikasih tahu gitu loh. Jadi itu, nggak usah takut tentang hate comment, nggak usah takut tentang hal-hal yang bikin kalian down. Ya udah fokus sama diri sendiri. Asal kita nggak ngerugiin orang lain, kenapa kita harus takut gitu? Oke, tapi saya jujur saya takut mengkritik Mas Danang nih. Aduh. Oke, tapi Mas Danang ya, kalau misalnya kita lihat sekarang ini banyak postingan-postingan collab, kolaborasi dengan platform yang lain. Nah, menurut Mas Danang sendiri kira-kira ngelihat tren saat sekarang ini kan makin banyak. Yang bakal nge-boom pada saat yang akan datang kira-kira apa nih? Konten berikutnya yang bakal Mas Danang buat. Oke, iya. Kalau ngomongin tentang ini ya, konten yang akan rame ke depan, itu kuncinya cuma satu, relate. Relate dengan kehidupan, relate dengan diri sendiri. Dan teman-teman, percayalah setiap konten itu punya market. Bahkan mohon maaf ya, kemarin saya di hotel, lupa saya itu ada satu konten kreator di Medan atau di Sumatera Utara. Itu kayak konten sketsa gitu, saya lupa itu namanya siapa. Saya kaget, saya ini nggak pernah lihat orang ini. Dan saya nggak pernah nonton orang ini, tapi satu hari dia upload di YouTube, yang nonton udah 500.000. Saya agak lupa, itu pokoknya cowok-cowok suka cosplay jadi cewek-cewek gitu lah. Okay. Ibu-ibu, itu mungkin teman-teman tahu ya. Tahu, siapa namanya? Saya juga lupa ingat nih. Nah pokoknya itu. Yeah. Artinya teman-teman nggak usah takut dengan kalian nggak punya yang nggak ada market atau kalian takut nggak ada penonton, karena setiap orang pasti punya marketnya sendiri-sendiri. Dan namanya Danang, it's okay nggak masalah gitu. Orang-orang lain nggak nonton Danang atau nggak tahu Danang nggak apa-apa. Tapi ketika ngomongin tentang pendidikan atau ngomongin tentang kampus, impiannya cuma satu. Top of mind yang ngomongin review kampus segala macam ya udah Danang. Gitu. Jadi hal-hal itulah yang harus kita sadari bahwa setiap orang pasti punya market, setiap konten pasti punya market. Ciptakan marketmu sendiri kan. Oke, dapat ya kita korek di hari ini. Mulai dari followers marketnya itu siapa, konten-konten itu seperti apa. Tapi nih Mas Danang ya, industri kan cepet banget berubah. Gimana cara Mas Danang biar relevan untuk naik level up terus nih? Buat relevan, nah itu tadi. Saya tadi amazed ya, pertama kali waktu lampu mati, ingat gak teman-teman? Lampu mati, langsung Bapak Wakil Rektor 3 di sini, saya bingung. Ini Pak Rektor yang asli yang di depan atau di samping saya? Jangan-jangan di samping saya ini goib gitu kan. Nah, gitu. Mohon maaf Pak, ini bercanda aja kan, bercanda kan Pak. Ya, kan? Jadi itu saya langsung amazed. Wow keren banget gitu. Ini langsung saya kepikiran, wah ini acara apa nih habis ini seperti apa. Dan memang sesuai dengan ekspektasi saya. Sesuatu yang berbeda gitu kan, itu akan lebih mengena dan terkenang di hati ketika kita bisa dapetin itu. Karena berbeda, mohon maaf. Kalau kita di event-event kampus Muhammadiyah, saya seperti ini pasti template-nya gini, pasti gitu. Datang, duduk, menyanyikan lagu Indonesia Raya, habis itu menyanyikan lagu Sang Surya, itu pasti. Tapi di sini, berarti nyanyi Sang Surya? Enggak. Berbeda ini gitu. Itu yang menjadi satu pengalaman yang luar biasa di saya gitu. Saya sempat jujur juga tadi ya, Mas Danang nanti kita ada lagu Indonesia Raya juga ya Mas Samar ya, kata Mas Danang. Oke, tapi kali ini Mas Danang ternikmati semua ya. Menikmati dalam rangkaian acara Face Creator UMSU ya.